Cerita kali ini adalah rekap sebuah film horor yang berjudul Mortuary Collection yang dirilis pada tahun 2019. Di dalam film ini terdiri dari beberapa kisah horor yang menjadi satu. Kisah dimulai dari sebuah narasi seorang pria tua yang membaca buku. Kemudian, seiring terbukanya buku tersebut, seolah-olah kita terbawa masuk ke dalam cerita di dalam buku itu. Kemudian kita melihat seorang anak laki-laki yang mengantarkan koran keliling kota. Sampai ke sebuah rumah yang tampak sangat misterius, anak itu membunyikan bel dan mengintip apa yang ada di dalam rumah tersebut. Dengan sebuah kamera, dia berusaha untuk mendokumentasikan kejadian aneh yang menyelimuti rumah itu. Namun, dia ketakutan ketika seorang pria yang sangat tua tiba-tiba muncul. Dia tidak sadar telah meninggalkan kameranya, dan orang tua tersebut berusaha untuk memanggil anak yang ketakutan itu. Namun anak itu terus berlari sambil meninggalkan kameranya. Kemudian kita melihat pria tua tadi memberikan ceramah untuk pemakaman seorang anak kecil. Ternyata dia adalah pengelola pemakaman di sana. Setelah acara selesai, dia kemudian kembali ke kantornya dan melihat ada seseorang yang menyelinap masuk. Saat dia mencari tahu orang itu, sebuah buku bergerak sendiri seolah memberitahu kalau ada sesuatu yang tidak terlihat di sana. Dia kemudian bertemu dengan seorang wanita muda yang hendak membuka peti mati anak yang dimakamkan. Namun dia menghentikan wanita tersebut. Sang wanita kaget dan berbalik. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Montgomery, sedangkan si wanita itu mengaku bernama Sam. Sam kemudian bertanya tentang tempat itu yang memiliki banyak buku. Montgomery kemudian mengatakan kalau setiap buku tersebut mencatat kisah seorang manusia. Sam merasa tertarik dan meminta Montgomery menceritakan salah satu kisah yang menyeramkan. Dan Montgomery dengan senang hati menuruti permintaan tersebut. Dikisahkan pada tahun 50-an, seorang pencuri wanita mengunci dirinya ke dalam sebuah toilet saat sang pemilik rumah mengadakan pesta. Saat dia menyalakan lampu, wanita itu merasa aneh karena menemukan benda yang mirip dengan slime di saklar lampu kamar mandi itu. Setelah dia memilih barang berharga dari korbannya, dia membuang dompet yang ada ke tempat sampah. Saat dia hendak pergi, dia mendengar ada suara aneh dari balik cermin. Karena penasaran, dia mencoba untuk membukanya. Dia bahkan menggunakan sebuah pisau kecil untuk menjebol kunci. Namun tidak sengaja, pisau itu justru melukai tangannya. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya dia berhasil membuka pintu itu. Namun sesuatu di sana membuat wanita itu berteriak ketakutan. Dia segera menutup pintu kabinet dan berusaha memanggil bantuan. Namun suaranya tidak terdengar siapapun di sana. Dia kemudian mencoba untuk menyelinap keluar. Namun sebuah jam terjatuh dari tubuhnya dan membuat suara berisik. Dia mencoba lari menyelamatkan diri. Namun sebelum sampai ke pintu, tentakel dari makhluk di dalam loker berhasil menangkapnya. Tentakel tersebut menyeret paksa wanita itu. Namun karena pintu kabinet terlalu kecil, tubuh wanita itu tertekuk ke belakang. Kemudian pintu tertutup. Dan setelah beberapa saat, ada tentakel yang keluar dan mematikan lampu di ruangan toilet itu. Saya mengaku terhibur, namun Montgomery menyatakan kalau yang terpenting dalam sebuah cerita adalah makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian Montgomery menyodorkan sebuah kontrak kerja. Setelah itu, Montgomery mengajak berkeliling. Mereka kembali ke tempat peti jenazah berada yang sekaligus tempat bagi Montgomery untuk memberikan ceramah. Kemudian Sam meminta diberitahu mengenai kisah kematian anak ini. Montgomery menolak permintaan tersebut, namun Sam terus meminta cerita lain. Montgomery pun akhirnya menerima permintaan itu dan kembali bercerita. Suatu hari ada seorang pemuda bernama Jack dan dua temannya. Mereka sedang membagi-bagikan kondom kepada para mahasiswi baru. Jack juga mengundang wanita tersebut untuk datang ke sebuah pesta yang akan diadakan di malam ini. Kemudian Carter melihat seorang gadis yang berjalan sendirian. Dia mengikuti gadis itu ke dalam kampus. Carter mencoba untuk merayu wanita itu dan menawarkan kondom. Namun kemudian Jack datang dan menyuruh Carter ke tempat lain. Setelah Carter pergi, Jack berkenalan dengan wanita tersebut yang bernama Sandra. Sebelum berpisah, Jack kembali mengundang Sandra untuk ke pesta nanti malam. Malam harinya, Sandra datang ke pesta tersebut. Jack segera mendekati Sandra dan membawanya ke lantai atas. Mereka berbicara tentang beberapa pria yang menghilang di daerah sekitar kampus belakangan ini, dan Jack pun segera pura-pura peduli. Saat mereka hendak memulai aksinya, Sandra meminta Jack untuk menggunakan kondom sebagai pelindung. Saat menggunakan kondom, Sandra tampak sangat menikmatinya, namun Jack tampak tidak nyaman dengan hubungan mereka. Jack kemudian memegang kendali dan meminta Sandra untuk berbalik badan. Saat Sandra tidak melihat Jack, diam-diam dia melepaskan kondomnya lalu membuangnya. Keesokan harinya, Jack terbangun, namun Sandra meninggalkan nomornya di cermin. Anehnya, Jack mulai merasa mual saat Carter datang. Carter menyuruh Jack untuk memeriksakan dirinya ke seorang dokter karena Jack tampak seperti orang sakit.
Carter mengatakan jangan-jangan Sandra memiliki penyakit dan sengaja menginfeksi Jack. Jack kemudian menolak saran Carter, meskipun kemudian ternyata Jack mendatangi seorang dokter secara sembunyi-sembunyi. Awalnya sang dokter menerima Jack dengan santai, namun saat melihat hasil laboratorium, si dokter mulai serius dan memeriksa detak jantung Jack. Jack kemudian mengintip ke hasil tesnya dan ternyata dia hamil. Sesampainya di rumah, Jack segera menelpon Sandra. Jack kemudian mengajak Sandra untuk bertemu. Saat Jack hendak keluar, dia dihadang oleh teman-temannya. Mereka melakukan semacam ritual aneh untuk Jack. Kemudian Jack segera pergi menemui Sandra. Seorang pria menyapanya dan membawanya ke dalam rumah. Saat sang ibu melihat perut Jack, dia tahu apa yang telah terjadi dan segera memanggil putrinya turun. Namun Jack kemudian menyalahkan Sandra atas apa yang terjadi pada dirinya. Sandra hanya tersenyum dan menyalahkan Jack. Bukankah Jack menggunakan pengaman saat mereka berhubungan? Jack kemudian mengakui kalau dia melepaskannya dari belakang. Jack merasa sangat kesakitan sehingga sang ibu segera melakukan proses persalinan. Sandra meninggalkan Jack tanpa memperdulikannya sedikit pun. Dan saat sang bayi hendak keluar, alat kelamin Jack meledak karena dilalui si bayi dan Jack kemudian meninggal karena kehabisan darah. Sang ibu membawa bayi tersebut ke lantai atas. Saat hendak meninggalkan ruangan tersebut, dia tidak sengaja menginjak sebuah mainan yang mengagetkan bayi lainnya. Kemudian, suara tangisan dari ratusan bayi segera menggema dan membuat sang ibu lari ketakutan. Kembali ke rumah Montgomery, Sam merasa semakin terhibur dengan cerita ini. Montgomery kemudian pergi keluar dan mendengar suara aneh dari lantai bawah. Montgomery kembali membawa Sam ke ruang pengawetan. Saat memeriksa sebuah mayat, Sam menemukan sebuah cincin pernikahan di tangan si mayat. Sam kemudian memberikan cincin ini ke Montgomery dan Montgomery jadi teringat akan sebuah kisah lain. Pada suatu hari, ada sepasang kekasih yang menikah. Mereka bernama Carol Peter dan Wendell Owens. Carol adalah wanita yang memiliki penyakit parah dan Wendell selalu menjaganya. Pada suatu hari sepulang berbelanja, dia bertemu dengan tetangganya yang bernama Avery. Mereka berbincang sebentar dan dia mengatakan betapa bebasnya dia setelah kematian sang suami yang sakit parah seperti Carol. Wendell kemudian memasak dan menyuapi Carol. Tak selang berapa lama, seorang dokter datang dan memeriksa kesehatan Carol. Menurut dokter, Carol sekarang ini mulai stabil dan mungkin masih akan hidup setahun atau lebih. Wendell kemudian mencurahkan perasaannya pada dokter kalau dia benar-benar merasa lelah. Dan saat itulah sang dokter memberikan obat untuk istrinya. Jika Carol overdosis, maka dia akan mati, kata sang dokter. Malam harinya, Wendell menyiapkan makan malam romantis bersama istrinya yang masih lumpuh. Wendell kemudian memberikan sebuah boneka kecil yang terbuat dari kayu. Dia terus meminta pendapat istrinya tentang hadiah tersebut, namun Carol tidak memberikan respon apapun. Karena kecewa, dia kemudian menaruh obat di makanan istrinya dan menyuapi sang istri. Namun Carol tiba-tiba bergerak. Hal ini membuat Wendell sangat menyesal. Wendell kemudian berusaha untuk membuat istrinya memuntahkan makanan yang baru saja disuapinya. Setelah Carol berhasil memuntahkan makanannya, Wendell merasa lega dan segera mengambil nafas. Namun sayangnya, Wendell lupa untuk kembali memasangkan sabuk pengaman di kursi Carol. Hal ini membuat kepala Carol terjatuh membentur meja. Patung yang diberikan Wendell kini bersarang di kepala Carol. Kemudian Wendell mengangkat kepala istrinya dan sangat terkejut ketika melihat patung pemberiannya sudah menusuk kepala Carol. Karena takut, Wendell kemudian melepaskan Carol lagi dan membuatnya kembali tertusuk patung itu lebih dalam. Wendell kemudian menelpon sang dokter dan sang dokter menyuruhnya untuk membuang tubuh istrinya dan jangan pernah menelponnya lagi. Karena merasa kehabisan akal, Wendell melakukan apa yang diperintahkan dokternya. Dia memasukkan Carol ke dalam koper besar yang berisi gaun pernikahannya dahulu. Namun tubuh Carol masih terlalu besar sehingga Wendell memutuskan untuk memotong-motong kaki Carol. Namun sebelum melakukannya, tiba-tiba Carol menjerit. Karena kaget, Wendell segera melepaskan patung yang ada di kepala Carol dan akhirnya Carol benar-benar mati. Wendell kemudian menyelinap keluar. Saat dia menggunakan lift, tiba-tiba elevator tersebut macet. Wendell berusaha untuk membuka pintu lift, namun dia hanya bisa membuka sebagian kecil saja. Karena frustasi dengan semua kejadian ini, Wendell kemudian berteriak dan melemparkan cincin pernikahan yang dipakainya. Avery kemudian mendengar teriakan dari elevator dan memanggil polisi untuk segera menolong. Namun tiba-tiba pintu elevator tertutup rapat dan elevator turun dengan sangat cepat. Saat Wendell melihat keluar jendela, dia seolah mengingat kenangannya di masa lalu bersama Carol. Wendell melihat semuanya terjadi dengan sangat jelas hingga akhirnya dia merasa terbang di udara.
Saat merasa heran dengan apa yang terjadi, Wendell kemudian melihat isi tasnya keluar. Ternyata Carol masih hidup, namun Carol yang ini sudah berubah menjadi seorang monster. Carol segera menangkap Wendell, kemudian dia memasangkan cincin pernikahannya ke jari Wendell. Carol kemudian memeluk dan mencium Wendell. Polisi kemudian datang dan Wendell sudah menjadi gila. Mendengar cerita ini, Sam sama sekali tidak merasa terhibur. Kemudian Montgomery membawa Sam ke ruang kremasi. Montgomery kemudian hendak memasukkan tubuh anak yang tadi meninggal ke dalam sana, namun Sam mencegahnya. Kali ini Sam mengakui kalau dia tidak datang ke sana untuk melamar pekerjaan, tapi untuk menemui Logan, anak yang berada di dalam peti. Sam mengatakan kalau dia adalah penyebab kematian Logan. Kali ini giliran Sam menceritakan kisah kematian Logan kepada Montgomery pada suatu malam yang penuh badai. Sam sedang melakukan pekerjaannya sebagai babysitter yang dipekerjakan oleh orang tua Logan. Orang tua Logan menelpon dan mengabari kalau mereka akan pulang terlambat. Sam kemudian melihat Logan yang sedang tidur dengan damai. Dia kemudian pergi ke dapur untuk memasak sambil menyetel radio dengan keras. Dia tidak mendengar berita yang mengabarkan bahwa telah terjadi kekacauan di rumah sakit jiwa dan ada orang yang keluar dari sana. Tanpa menyadari apa yang sedang terjadi, Sam membuang sampah keluar. Dia tidak menyadari kalau ternyata jendela rumah telah pecah. Saat sampai di dalam, Sam melihat seorang pria dengan luka di kepalanya. Sam segera menuju ke dapur untuk mempersenjatai diri, namun tiba-tiba pria itu ada di belakangnya. Sam merasa takut dan mundur beberapa langkah. Namun ketika pria itu meminta bantuan untuk kepalanya, Sam tidak ragu untuk mengobatinya. Telepon kembali berdering. Kali ini orang tua Logan menceritakan tentang beberapa orang yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa, termasuk seorang pembunuh berantai yang lari. Mendengar telepon ini, ekspresi pria tadi berubah, terutama ketika dia mendengar nama Logan dan melihat beberapa mainan anak. Sam tanpa ragu menyerang pria tadi, namun kekuatan pria tersebut lebih besar daripada Sam sehingga Sam terlempar. Pria tadi segera mencari keberadaan Logan, namun pria itu menjadi frustasi karena tidak menemukan Logan di kamarnya. Sam kini sadar kembali dan mengambil sebatang besi. Pria tadi merasa frustasi karena Logan telah hilang. Pertarungan kembali terjadi dan pria itu kembali menang melawan Sam. Sam merangkak keluar dan pria itu kemudian mencekik Sam. Di saat yang sama, orang tua Logan kembali pulang. Mereka mendapat firasat buruk ketika melihat pintu rumah terkunci. Sam berusaha untuk mengajak pria tadi berbicara. Dia mengatakan kalau pria itu bukanlah si pembunuh yang dicari. Pria itu menjadi tenang dan meninggalkan Sam. Namun Sam menggunakan kesempatan ini untuk menyerang dan mendorong pria tadi dari lantai 2. Kemudian Sam memutuskan untuk menghabisi pria ini. Saat orang tua Logan akhirnya berhasil masuk, dia melihat tubuh pria tadi dan sang ibu segera mencari keberadaan Logan. Kemudian TV kembali menyiarkan identitas pembunuh anak-anak sekaligus kanibal yang sedang berkeliaran. Nama aslinya adalah Charlotte Gibbons. Sang ayah kemudian segera ke dapur dan bertemu dengan istrinya yang mengatakan kalau Logan tidak ada di kamarnya. Saat mereka bingung, tiba-tiba oven mereka berdering. Saat kedua orang tua Logan membuka oven, mereka terkejut melihat anak mereka ada di dalam sana. Ternyata itu semua adalah perbuatan Sam karena dia adalah Charlotte Gibbons yang sedang berada dalam pelarian. Anehnya, Montgomery tidak merasa takut bahkan kagum dengan perbuatan Sam. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan Sam, dia kemudian menusuk Montgomery dengan sebuah pisau. Sam kemudian melarikan diri, namun dia kaget ketika melihat Montgomery justru tertawa. Ternyata Montgomery bukanlah manusia dan luka tusuk tersebut sama sekali tidak mempengaruhinya. Sam berusaha untuk menyelamatkan diri dan terus berlari hingga sampai ke pintu depan. Namun ternyata dia sudah terjebak di dalam rumah tersebut. Sam terus berlari menghindari Montgomery. Akhirnya dia bersembunyi di sebuah ruangan. Ruangan itu penuh dengan buku dan Montgomery kemudian muncul kembali. Sam kemudian bertanya apa yang sedang terjadi. Montgomery kemudian menceritakan semuanya. Dia mengatakan kalau semua buku di ruangan ini adalah buku catatan kejahatan. Satu persatu buku tersebut jatuh dan membuka lembaran kejahatan yang pernah dilakukan oleh Sam. Dari buku itu kemudian muncul anak-anak dengan tubuh yang terbakar yang kemudian bersama-sama menyerang Sam. Selanjutnya Montgomery menjahit sebuah mayat dan setelah selesai melakukan pekerjaannya, akhirnya dia bisa keluar dari rumah itu.
Sesampainya di luar rumah, tubuhnya meledak berkeping-keping. Tanda lowongan kerja di luar halaman juga jatuh ke tanah. Kisah ini kemudian berakhir dengan ditutupnya buku yang tadi dibuka di awal episode. Ternyata Sam telah menjadi penjaga rumah tersebut menggantikan Montgomery. Dia sedang menceritakan cerita ini ke seorang anak pengantar koran dari awal cerita. Anak itu kemudian berpamitan pulang, namun tiba-tiba pintu tertutup dan Sam tertawa dengan sangat keras.